Mungkin Mam semua pernah mengalami sekecil kulitnya kemerahan pada pipi. Benarkah itu karena ASI ataukah karena penyebab lain? Nah, sebenarnya ada beberapa penyebab kemerahan pada kulit bayi. Apa saja itu? Simak video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe serta tekan tombol loncengnya. Jadi pada bayi itu berbeda dengan orang dewasa. Pada bayi ini kita tahu bahwa kulitnya itu lebih tipis dibandingkan dengan kulit orang dewasa. Apalagi ada fase-fase transisi dari bayi lahir, sebelumnya dia berada dalam kandungan dengan dia selalu mendapatkan kelembaban dari ketuban dan lain. Kemudian setelah dia lahir dalam kondisi ruangan yang kering, tentunya pasti ada proses adaptasi kulit bayi di sana. Nah, jadi kulit bayi yang normal itu adalah kulit bayi yang sehat. Artinya tidak ada luka, tidak ada kemerahan, dan kondisinya mulus. Itulah kondisi kulit bayi yang normal. Ada beberapa kondisi kelainan kulit yang sering ditemui pada bayi. Salah satunya adalah yang pertama, dermatitis atopi. Itu terjadi karena kondisi alergi. Kemudian ada juga yang namanya erythema toxicum neonatorum. Itu tadi adalah adaptasi dari kulit bayi dalam kandungan pada saat dia lahir dengan dunia luar. Jadi menunjukkan gejala kemerahan pada kulit terutama pada bagian wajah bayi. Kemudian ada juga namanya biang keringat. Itu juga sering terjadi pada bayi karena banyaknya keringat, kemudian penumpukan atau penyumbatan juga dari kelenjar-kelenjar keringat yang ada di permukaan kulit bayi. Yang terakhir adalah ada acne neonatorum atau jerawat-jerawat kecil yang muncul pada wajah bayi, itu juga sering terjadi pada bayi. Nah, selain hal-hal tadi, memang ada lagi beberapa kelainan kulit pada bayi, seperti kulit kering dan lain. Tapi kondisi ini lebih jarang ditemui dibandingkan kelainan-kelainan yang telah saya sebutkan barusan. Nah, banyak orang tua yang beranggapan bahwa kemerahan pada wajah ataupun pada pipi bayi itu disebabkan oleh ASI. Nah, sebenarnya bukan karena ketumpahan ASI itu sendiri sebenarnya yang menyebabkan kulit tersebut menjadi kemerahan, tapi lebih kepada kondisi alergi yang dimiliki bakatnya oleh si bayi tersebut. Nah, kadang-kadang banyak juga yang bertanya, bayinya itu mendapatkan ASI, apakah bisa terjadi alergi? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena ada sebagian komponen susu sapi yang masuk dari yang dikonsumsi ibu ke ASI kepada bayinya. Jadi misalnya ibunya mengkonsumsi produk susu sapi ataupun turunan-turunannya dan bayinya memang memiliki bakat untuk risiko alergi susu sapi, maka bayinya dapat mengalami gejala seperti tadi, yaitu dermatitis atopi ataupun kemerahan pada wajah terutama pada pipinya. Nah, ataupun mungkin bayinya memiliki bakat alergi terhadap jenis makanan-makanan lain, terutama sumber protein. Nah, jika orang tuanya atau ibunya mengkonsumsi zat tersebut, maka bayi itu dapat muncul kemerahan pada pipinya. Jadi sebenarnya bukan karena ASI-nya sendiri yang menetes kemudian menyebabkan peradangan, tapi itu lebih kepada proses inflamasi atau peradangan di dalam tubuh bayi dan di kulitnya karena proses alergi tadi. Dermatitis ini sebenarnya merupakan bagian dari alergi susu sapi, ya. Ada sebagian bayi yang dia gejala alerginya itu hanya berupa dermatitis atopi atau kemerahan pada kulit bayi, pada pipinya misalnya. Nah, kalau misalnya dia karena alergi, biasanya itu munculnya itu berulang dan dalam jangka waktu yang lama. Artinya tidak segera hilang. Tapi kalau misalnya karena suatu iritasi saja gitu, misalnya karena ada sesuatu, apakah produk untuk kulit bayi digunakan yang nggak cocok, nah apabila itu dihentikan, maka merah-merahnya juga akan menghilang, jadi hanya sementara. Tapi kalau lama menetapnya, itu kemungkinan dermatitis alergi. Tapi dermatitis alergi ini kadang-kadang juga disertai dengan gejala lain pada alergi sapi. Apa saja? Misalnya gejala pada saluran nafas, seperti anaknya sering bersin, pilek, kemudian sering grok-grok nafasnya, atau bahkan nafasnya bisa berbunyi ngik-ngik. Dan juga gejala pada saluran cerna, misalnya anaknya sering gumoh, sering muntah, kemudian sering diare misalnya, kolik, ataupun kembung.
Nah, jadi kita perlu melihat lagi kalau misalnya bayi kita mengalami kemerahan pada pipinya, apakah hanya bersifat sementara yang mungkin tadi karena iritasi, ataukah bersifatnya jangka panjang dan berulang. Mungkin penyebabnya adalah dermatitis atopi. Dan perlu kita lihat lagi apakah disertai dengan gejala-gejala lain yang telah saya sebutkan tadi. Oke, jadi yang pertama adalah menghindari pencetusnya. Jadi kalau memang disebabkan oleh peradangan misalnya ya, jadi ada namanya dermatitis kontak, maka pencetusnya tersebut harus dihindari. Misalnya dia itu ada memakai produk baru untuk kulitnya, lantas muncul kemerahan, maka coba dihentikan produk tersebut gitu ya. Kalau penyebabnya tadi karena misalnya alergi sapi dan anaknya mendapatkan ASI, maka ibunya yang harus menghindari produk-produk protein susu sapi, misalnya susu sapi, yogurt, keju, dan produk-produk yang mengandung protein susu sapi lainnya. Apabila bayinya sudah mendapatkan empasi dan dicurigai dermatitis atopinya itu karena manifestasi dari alergi makanan, maka orang tua juga perlu mencari tahu makanan apa yang dapat mencetuskan terjadinya kemerahan tersebut, sehingga perlu dihindari. Tadi yang paling sering adalah misalnya telur, seafood, gandum, kedelai. Nah, itu perlu dihindari dulu. Kalau misalnya sudah dihindari, kemudian menghilang gejalanya, maka kemungkinan itu memang alergi terhadap jenis makanan tersebut. Tapi kalau tidak menghilang, maka perlu dipikirkan penyebab lainnya dan sebaiknya dikonsultasikan ke dokter spesialis anak. Jadi kalau misalnya yang pertama kita lihat kelainannya itu luas, jadi tidak hanya pada wajah tapi juga ada pada badan, pada kaki dan lain, ya itu perlu segera ke dokter. Kemudian kalau kita lihat munculnya itu seperti biduran dan itu banyak, segera dibawa ke dokter. Nah, kalau misalnya ada gejala-gejala lain, misalnya kemerahan disertai tadi gejala pada saluran nafas ya, jadi bayinya nafasnya bunyi ngik-ngik, sering bersin, nafasnya grog-grog, atau gejala pada saluran cerna tadi misalnya sering muntah, sering gumoh, kolik, kembung, atau diare, atau malah sembelit, maka itu sebaiknya kita bawa ke dokter. Atau gejala lain, misalnya ada demam, jangan-jangan ruam kemerahannya itu karena kondisi infeksi, misalnya campak ya, itu juga harus segera dibawa ke dokter. Oke, yang pertama adalah kita menjaga kebersihan. Jadi bayi itu tetap harus dimandikan ya 2 kali sehari, misalnya pagi atau sore hari. Tapi kalau dalam keadaan panas dan lain mungkin bisa lebih dari itu, disesuaikan dengan kondisi suhu tempat masing-masing. Nah, yang kedua adalah kita menjaga kelembaban kulit bayi dengan cara menggunakan pelembab pada seluruh tubuh permukaan kulit bayi setelah dia mandi dan dikeringkan. Kenapa seperti itu? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa kulit bayi ini relatif lebih tipis dibandingkan dengan kulit orang dewasa. Jadi mudah kering. Nah, apabila kulit itu kering, kemudian digaruk, mudah terjadi iritasi, kuman juga mudah masuk, kemudian manifestasi alergi juga menjadi lebih berat apabila kulit bayi tersebut kering. Jadi 2 hal tersebut yang perlu diperhatikan. Kalau ada hal-hal yang lain, misalnya muncul kelainan pada kulit bayi, itu sebaiknya tadi kita hindari pencetusnya. Kemudian apabila kondisinya memang disertai dengan gejala lain, segera kita ke dokter untuk mendapatkan pertolongan. Nah, hal-hal yang lain juga perlu diperhatikan bahwa kita harus menjaga juga jangan sampai kondisi-kondisi tertutup ya, seperti pada kondisi popok bayi itu jangan sampai lembab justru ya. Jadi kalau misalnya kita setelah membersihkan bayi, misalnya bayi setelah pipis ataupun buang air besar, maka jangan lupa dikeringkan dulu pada area selangkangan dan area genital si bayi, kemudian baru dipakaikan popok agar tidak lembab dan tumbuh jamur ataupun terjadi diaper rash di area tersebut. Nah, kini mam semua tentunya sudah lebih paham mengenai kemerahan pada kulit bayi. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk mam semua di rumah, dan jangan lupa untuk di-share atau dibagikan kepada moms lainnya. Dadah!